Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang struktur pasar. Oke. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 8, yaitu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadhani dengan NPM C1B023-049. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Yusuf dengan NPM C1B023-122. Dan saya Kevin Arseno Pratama dengan NPM C1B023-134. Paham. Oke, jadi apa sih struktur pasar itu? Jadi struktur pasar itu adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk terkait dengan aspek-aspek yang mempengaruhi tingkat kompetensi di pasar seperti perilaku usaha dan kinerja pasar. Jadi struktur pasar itu adalah gambaran atau bisa dibilang sebutan dari sebuah pasar yang ada di global ataupun di nasional, seperti misalnya ada pasar yang sehat ataupun pasar apa, itu dilihat dari struktur apa, bisa disebut juga struktur pasar seperti itu. Nah, jenis-jenis struktur pasar itu ada 3 yang kami jelaskan. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna, ada monopoli, juga ada monopolistik. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah salah satu struktur pasar di mana ada banyaknya penjual dan pembeli, barang homogen, akses informasi yang sempurna, mobilitas faktor produksi, dan tanpa hambatan masuk atau keluar pasar. Jadi sesuai namanya yaitu persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan sempurna ini bisa dikatakan pasar yang aman akan dari tindakan yang tidak etis ataupun apa ya, ataupun yang permainan yang kurang sempurna seperti itu, atau bisa dibilang adanya ilegal atau apa. Jadi sempurna ini adalah pasar persaingan sempurna ini adalah struktur pasar yang bisa dikatakan sehat dalam dalam persaingan sempurna memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu banyaknya penjual dan pembeli. Seperti yang kita tahu, sesuai dengan namanya, persaingan sempurna itu berbeda dengan pasar seperti pasar monopoli yang hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Di pasar persaingan sempurna ini memiliki banyak penjual dan pembeli, jadi mudahnya akses informasi yang didapat dan lain sebagainya. Yang kedua itu barang homogen atau identik. Jadi dalam pasar persaingan sempurna ini banyaknya penjual, namun barang di sana itu atau produk di sana itu identiknya itu dengan homogen atau sama gitu. Nah, yang ketiga, pelaku pasar memiliki informasi sempurna. Seperti yang kita tahu, persaingan sempurna ini pelaku pasar yaitu seperti pelaku usaha atau masyarakat pembeli itu memiliki informasi sempurna. Dan yang keempat yaitu penyebaran informasi yang sempurna. Tidak hanya memiliki informasi sempurna di dalam persaingan pasar ini, penyebaran informasi-informasi itu juga sempurna dari sebuah perusahaan maupun ke masyarakat maupun ke perusahaan gitu. Yang kelima selanjutnya itu, tidak adanya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga. Jadi persaingan persempurna ini juga tidak adanya campur tangan pemerintah, atau bisa dibilang otak-atikan pemerintah. Ini pure atau murni dari pasar tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu
faktor-faktor yang membentuk lingkungan persaingan. Yang pertama itu adanya diferensiasi produk. Yang kita tahu dalam sebuah pasar, yang membedakan di pasar persaingan sempurna ini adanya diferensiasi. Jadi seperti yang kita tahu ciri-ciri pasar persaingan sempurna tadi produknya homogen. Jadi sini yang membedakan pasar persaingan lingkungan sempurna ini yaitu dengan cara diferensiasi produk. Adanya diferensiasi produk ini membuat perusahaan atau brand itu memiliki ciri khasnya sendiri atau perbedaannya sendiri. Nah, perbedaannya sendiri ini maksudnya atau dalam artian seperti contoh tuh manfaatnya atau penampilannya yang berbeda atau jenisnya yang berbeda. Jadi bisa dikatakan sehat. Pasar persaingan sempurna ini bisa dikatakan sehat karena adanya diferensiasi produk atau bisa dibilang persaingannya sehat gitu. Karena berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik dengan cara diferensiasi produk. Nah, yang kedua juga metode produksi. Dalam persaingan sempurna ini homogen ya. Produknya itu homogen atau sama. Nah, namun dengan perbedaan di persaingan sempurna ini yaitu dengan cara metode produksi. Metode produksi yang berbeda juga membantu sebuah perusahaan atau sebuah brand bisa berbeda dari brand-brand yang lain dengan metode produksi yang berbeda. Terus yang ketiga yaitu mudahnya masuk dan keluar pasar. Seperti yang kita tahu sebelumnya, informasi jadi ciri-ciri persaingan sempurna ini salah satunya itu informasi yang mudah didapatkan oleh masyarakat dan maupun pelaku usaha. Nah, selain itu juga adanya mudahnya masuk dan keluar pasar. Apa sih itu? Dalam artian mudahnya masuk keluar pasar itu para pelaku usaha itu bisa bebas keluar masuk gitu, lebih mudah dibandingkan di monopolistik yang tentunya susah. Nah, selanjutnya yaitu biaya produksi, permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu biaya produksi pada pasar persaingan sempurna. Nah, di tabel 1 ini, bentar ya. Nah, di tabel 1 ini adanya jumlah produksi dan di tabel 2 ini ada biaya tetap. Ada biaya tetap itu anggaplah ini sudah soalnya seperti itu ya. Terus gimana kita nyari biaya variabel? Variabel ini juga termasuk dari soalnya. Nah, di dalam contoh ini kita akan mencari yaitu biaya total, biaya marginal, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan biaya total rata-rata. Nah, yang pertama itu biaya total. Nah, gimana sih nyari biaya total itu? Nyari biaya total yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, misalnya 100 ditambah 0, 100. Nah, 100 ditambah 100 yaitu 200. 100 ditambah 180 yaitu 280 dan seterusnya. Nah, gimana mencari biaya marginal? Biaya marginal ini yaitu dengan cara 4 atau maksudnya biaya total yang tabel kedua ini dikurangin biaya total yang tabel pertama. Jadi 200 dikurang 100 yaitu 100, 280 itu dikurang 200 itu 80, 340 dikurang 280 itu 60 dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu kita mencari biaya tetap rata-rata.
Nah, gimana sih mencari biaya tetap rata-rata ini? Yaitu dengan cara biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Nah, misalnya di sini 100 dibagi 1 yaitu 100. Nah, 100 dibagi 2 yaitu 50. 100 dibagi 3 yaitu 3,3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu mencari biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata ini didapatkan dari biaya berubah dibagi dengan jumlah produksi. Biaya berubah dibagi dengan jumlah produksi. Misalnya 100 dibagi 1 sama dengan 100. 180 dibagi 2 jadi ditulis 90 dan 240 dibagi 3 dan jadi 80 dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu kita mencari biaya total rata-rata. Nah, biaya total rata-rata ini didapatkan dari biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Jadi, biaya total yang di barisan pertama itu 100 dibagi jumlah produksi itu 0. Jadi kita skip dulu ya. Kita skip. Jadi yang barisan kedua yaitu biaya total 200 dibagi dengan 1. Jadi 200. Dan 280 dibagi 2 yaitu 140 dan seterusnya seperti itu. Nah, gambar kurva penerimaan seperti TR, AR, MR pada persaingan sempurna itu menunjukkan kurva yang lurus. Jadi dalam persaingan sempurna ini ditunjukkan dengan kurva yang lurus atau seimbang seperti itu. Ciri-ciri monopoli ada 5, yaitu produsen memiliki kekuatan menentukan harga, tidak memiliki pengganti yang mirip, susahnya keluar masuk pasar, pengetahuan pembeli atas atau konsumen terhadap kondisi pasar terbatas, dan yang terakhir harga ditentukan oleh perusahaan. Kita kembali yang pertama, ciri-ciri monopoli yang pertama yaitu produsen memiliki kekuatan menentukan harga. Produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga ketika mereka memiliki kendali signifikan atas pasokan produk atau layanan tertentu di pasar. Produsen dapat menaikkan harga tanpa takut kehilangan banyak pelanggan karena tidak ada pesaing yang signifikan. Ini karena konsumen tidak memiliki banyak alternatif untuk membeli produk atau layanan yang sama dari pihak lain. Yang kedua, tidak memiliki pengganti yang mirip. Layanan tidak memiliki pengganti yang mirip atau alternatif yang serupa atau setara yang tersedia di pasar. Karena itu, dapat membuat produsen memiliki kekuatan pasar yang lebih besar. Konsumen tidak memiliki pilihan yang sebanding. Dan yang berarti bahwa perusahaan yang menguasai pasar adalah satu-satunya penyedia produk atau layanan tersebut, sehingga konsumen harus membeli dari mereka tanpa alternatif yang serupa dan tersedia. Yang ketiga, susahnya keluar masuk pasar. Pada tingkat hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan baru yang ingin memasuki pasar yang sudah mapan atau dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada sebelumnya. Hambatan tersebut bisa berubah berbagai faktor seperti regulasi yang ketat, biaya modal tinggi, loyalitas merek yang kuat dari perusahaan yang sudah mapan, akses terbatas ke saluran distribusi, atau teknologi yang rumit. Dalam situasi seperti itu, perusahaan baru mungkin menghadapi kesulitan besar dalam menembus pasar dan meraih pangsa pasar yang signifikan. Yang keempat, pengetahuan pembeli atau konsumen terhadap kondisi pasar terbatas. Pada tingkat kesadaran atau pemahaman konsumen tentang pilihan produk atau layanan yang tersedia di pasar, ketika kondisi pasar terbatas,
Ada sedikit variasi produk atau lainnya yang ditawarkan sehingga konsumen memiliki pengetahuan yang lebih terbatas tentang apa yang tersedia dan mungkin memiliki sedikit alternatif untuk dipilih. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka karena mereka mungkin cenderung membeli produk atau layanan dari produsen yang sudah dikenal atau merek yang sudah mapan tanpa mengeksplorasi banyak opsi lainnya. Yang terakhir yaitu harga ditentukan oleh pasar. Pada situasi ini di mana perusahaan memiliki kontrol penuh dalam menentukan harga produk atau layanan yang mereka tawarkan, perusahaan dapat menetapkan harga sesuai dengan kebijakan internal mereka tanpa banyak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti persaingan pasar atau biaya produksi secara langsung. Hal ini sering terjadi dalam situasi monopoli atau oligopoli dan di mana perusahaan memiliki kendali penuh atas pasar dan dapat menentukan harga tanpa takut kehilangan banyak pelanggan kepada pesaing. Dalam kondisi ini, konsumen sering memiliki sedikit pilihan selain menerima harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, di sini terdapat kurva permintaan dan penawaran di pasar monopoli. Kurvanya bisa dilihat di dalam gambar ini. Di sini ada kelebihan dan kelemahan di pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli ada dua, yaitu keuntungan besar bagi perusahaan monopoli karena dapat menetapkan harga tinggi. Keuntungan besar bagi perusahaan monopoli dalam menetapkan harga tinggi bahwa mereka memiliki kendali penuh atas pasar tanpa ada pesaing yang signifikan yang dapat mengganggu harga mereka. Dengan demikian, mereka dapat menetapkan harga sejalan dengan keinginan mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba perusahaan secara substansial, menghambat pertumbuhan ekonomi karena kompetisi antar perusahaan. Kurangnya kompetisi antar perusahaan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena dapat mengakibatkan peningkatan harga dan kurangnya inovasi. Tanpa tekanan persaingan, perusahaan mungkin cenderung tidak efisien dalam operasi mereka dan kurang termotivasi untuk memperbaiki produk atau layanan mereka. Selain itu, monopoli cenderung menghambat masuknya perusahaan baru ke pasar yang dapat mengurangi pilihan konsumen dan menghambat inovasi. Dan kelemahannya itu ada dua juga, stabilitas ekonomi karena pemilik perusahaan monopoli dapat menstabilkan ekonomi. Pemilik perusahaan monopoli dapat membantu menstabilkan ekonomi dengan cara mempertahankan harga dan produksi pada tingkat yang konsisten. Mereka memiliki kekuatan yang untuk menghindari fluktuasi harga yang tajam karena tidak adanya persaingan yang signifikan. Yang kedua, kontrol lebih mudah bagi pemerintah jika pasar monopoli dikuasai oleh negara. Ketika pasar dikuasai oleh perusahaan negara, pemerintah memiliki kontrol langsung atas keputusan strategis dalam operasi perusahaan tersebut. Ini memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah mengatur harga, produksi, dan investasi untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu, seperti mengontrol inflasi, memastikan ketersediaan produk tertentu, atau mendukung pengembangan infrastruktur. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk mengawasi dan mengontrol praktik bisnis perusahaan negara dengan lebih efektif, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan melindungi kepentingan konsumen. Kontrol yang lebih besar ini juga dapat memungkinkan pemerintah untuk mengurangi risiko eksploitasi oleh perusahaan monopoli terhadap konsumen atau pesaing. Oke, untuk materi terakhir yaitu monopolistik. Jadi pasar monopolistik ini adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual, tetapi produk yang ditawarkan memiliki perbedaan yang cukup besar, sehingga perusahaan memiliki sedikit kekuatan di pasar atas produknya. Jadi perbedaan antara pasar persaingan sempurna, pasar monopoli dan monopolistik ini adalah yang pertama itu pasar sempurna ini di mana ada banyak pembeli, konsumen dan juga banyak juga penjual atau produsennya. Dan
produk yang ditawarkan oleh di pasar persaingan sempurna ini bersifatnya homogen. Terus informasinya juga sempurna. Sedangkan di pasar monopoli itu hanya terdapat satu penjual yang mengontrol seluruh pemasokan barang atau jasa tanpa adanya persaingan yang signifikan. Dan perbedaan antara pasar monopolistik itu adalah pasarnya di mana ada beberapa penjual, tetapi setiap penjual itu menawarkan produk yang sedikit berbeda dari yang lainnya, sehingga mereka memiliki sedikit kekuatan pasar, tetapi memiliki masih memiliki kendali atas harga yang ada di pasar tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjualnya yang banyak. Hampir sama seperti pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual dari pasar monopolistik ini juga cenderung banyak. Walaupun ada beberapa penjual, tapi setiap penjual itu menawarkan produk yang sedikit berbeda dari produk yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu heterogenitas produk. Yang dimana heterogenitas ini adalah produk yang dihasilkan oleh penjual itu memiliki banyak perbedaan, seperti dari segi kualitas, desain, merek, ataupun fitur lainnya. Hal ini juga membedakan dari pasar persaingan sempurna, di mana kalau pasar persaingan sempurna itu ciri-ciri produknya itu homogen atau sama persis, sedangkan di monopolistik itu produknya heterogenitas. Yang terakhir yaitu peluang untuk mendapatkan keuntungan normal dalam keseimbangan jangka panjang. Di mana karena perbedaan produk yang ditawarkan oleh setiap penjual ini menciptakan keunggulan untuk penjualnya, dalam jangka waktu yang panjang, keuntungan normal cenderung mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan dalam pasar dan kondisi ekonomi yang ada pada pasar tersebut. Materi selanjutnya yaitu keseimbangan perusahaan dalam persaingan monopolistik. Yang pertama yaitu gambar kurva jangka pendek. Bisa dilihat di PPT itu garis AC itu lebih melengkung atau lebih melandai. Sedangkan nanti di kurva jangka panjangnya, kita lihat ke slide berikutnya. Nah, sedangkan di kurva jangka panjangnya, itu garis AC lebih cenderung vertikal atau lebih cenderung tegak. Seperti itu untuk perbedaan antara gambar kurva jangka pendek dan juga kurva jangka panjang. Selanjutnya itu fungsi dan peran pasar monopolistik. Yang pertama yaitu sarana distribusi. Pasar monopolistik ini juga sebagai distribusi barang dan jasa antara penjual dan juga konsumennya. Di mana mereka ini mengalokasikan produk-produk mereka yang mereka tawarkan kepada konsumen yang membutuhkannya. Meskipun penjual memiliki kontrol atas harga dalam batasan-batasan tertentu, mereka ini masih harus memperhatikan permintaan dan preferensi konsumen untuk memastikan kelangsungan bisnis mereka. Dengan demikian, pasar monopolistik ini masih memiliki peran penting dalam distribusi barang dan jasa dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu sebagai pembentukan harga, di mana dalam pasar monopolistik ini penjual ini bisa menentukan harga dengan cara yang berbeda di pasar monopolistik. Jadi mereka ini memiliki kontrol terhadap produk mereka dalam batasan tertentu. Karena tidak adanya pesaing langsung yang menawarkan produk-produk yang sama persis. Oleh karena itu, penjual dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan produksi mereka untuk memaksimalkan keuntungan. Namun juga penjual dalam pasar monopolistik harus mempertimbangkan elastisitas permintaan produk mereka. Jika mereka memainkan harga terlalu tinggi, permintaan konsumen dapat menurun secara signifikan, yang akhirnya dapat mengurangi pendapatan mereka. Jadi, meskipun penjual di pasar monopolistik ini memiliki lebih banyak kontrol atas produk yang mereka tawarkan,
Mereka juga harus memperhatikan dinamika permintaan konsumen agar dalam menentukan harga ini lebih optimal sehingga mereka bisa lebih memaksimalkan keuntungan mereka. Yang terakhir yaitu sebagai sarana promosi. Penjual dalam pasar monopolis ini cenderung menggunakan strategi promosi untuk membedakan produk mereka dengan produk pesaing demi untuk menarik perhatian konsumen. Penjual di pasar monopolistik ini bisa membangun produknya melalui iklan, penempatan produk, promosi, dan lainnya. Ini untuk meningkatkan kesadaran dan loyalitas konsumen terhadap merek mereka atau produk mereka. Mereka juga melakukan inovasi produk, seperti penjual ini dapat melakukan mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru mereka atau fitur-fitur baru yang membedakan produk mereka ini dengan produk yang pesaing yang ada di pasar monopolistik. Jadi meskipun penjual di monopolistik ini memiliki sedikit kekuatan di pasar, tetapi mereka ini juga masih bisa menggunakan strategi promosi untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan memperoleh keuntungan yang kompetitif. Baik, mungkin ini aja presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari presentasi kami kali ini. Saya Kevin Arseno dan rekan saya Rifki Ramadhani. Saya Maulana Muhammad Yusuf. mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.